Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita awali ibadah kita dengan lagu pembuka. Lagu pembuka Mada Bakti nomor 366. Ya Tuhan, kami datang. Ya Tuhan, kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyesali segala perbuatan yang pernah kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja, terhadap orang tua, guru, teman-teman, saudara, terlebih terhadap Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami hari lepas hari, dan ya Tuhan, berkatilah ibadah kami, semoga bisa berjalan dengan baik, seturut dengan rencana-Mu, dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membuka firman-Mu, semoga firman-Mu bisa kami dengar, dan bisa kami resapi dalam hati kami, dan kami bisa lebih dekat dengan-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu antar bacaan, Mada Bakti nomor 371, Mohon Ampun. Mohon ampun, kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah, tak hendak mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan
sesamaku manusia. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya setelah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah semua manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kisah orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria ini dilihat dari sudut pandang agama dan moral, bukanlah orang yang dapat diperhitungkan atau orang yang dianggap tidak mendapat tempat. Oleh sebab itu, seorang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria yang dianggap hina. Dalam kisah ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa sikap orang Samaria lebih baik daripada sikap para rohaniawan. Kisah itu dimulai dari tergeletaknya seorang yang dirampok. Ia kehilangan harta benda dalam keadaan sakit dan setengah mati. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ia membutuhkan pertolongan orang lain. Kebetulan lewatlah seorang imam. Seorang imam adalah pemimpin agama. Ia biasa memimpin upacara agama, bahkan mengajar di mana rumah ibadat. Namun, seorang imam yang dikenal pemimpin agama itu lewat begitu saja. Pura-pura tidak mengetahui orang yang setengah mati itu. Kemudian lewatlah seorang Lewi. Seorang Lewi dikenal suci karena mereka adalah turunan golongan para pemimpin agama. Seorang Lewi ini pun memiliki sikap yang sama dengan seorang imam tadi, yaitu lewat begitu saja dan pura-pura tidak tahu. Kedua-duanya adalah orang-orang yang dihormati dan disegani. Selanjutnya lewatlah seorang Samaria, golongan rendah dan hina. Namun orang Samaria ini justru melakukan hal yang mulia, yaitu menolong orang yang setengah mati itu. Dari perumpamaan Tuhan Yesus itu, kita dapat menarik pelajaran rohani yang indah. Hari-hari ini kita harus jujur melalui media yang ada, baik televisi, koran, internet, bahkan radio.
Mata kita dipertontonkan secara langsung. Saudara-saudara kita yang dalam keadaan setengah mati melalui bencana-bencana alam yang terjadi, bahkan dari mereka yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Banyak yang harus kehilangan harta benda tanpa tersisa. Bahkan mereka sendiri dalam keadaan setengah mati. Hal itu sama seperti orang yang dirampok antara Yerusalem dan Yeriko. Kita adalah orang yang lewat dan melihatnya. Banyak dari kita adalah para pemimpin gereja. Banyak dari kita memiliki harta berlimpah. Banyak dari kita adalah tokoh masyarakat di tengah-tengah kampung kita. Bahkan paling tidak kita masih memiliki nasib yang lebih beruntung daripada mereka yang tertimpa bencana. Marilah kita mengambil sikap yang tepat seperti orang Samaria yang murah hati. Melalui kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, baik di Gunung Merapi maupun bencana-bencana yang lain yang sekarang ini sedang terjadi. Kita dapat turut serta membantu baik melalui doa maupun sebagian berkat yang kita miliki untuk dikirimkan agar saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dapat ditolong. Tuhan tidak menilai siapakah kita, tetapi sikap kita yang dinilai Tuhan. Jadi, di masa Prapaskah ini, marilah kita bersama-sama menjadi orang yang baik, sabar, penolong, dan selalu menjaga perkataan-perkataan yang tidak baik yang dapat menyinggung orang lain. Dan kita dapat belajar dari puasa dan pantang yang sedang kita lakukan saat ini, bagaimana rasanya. Di situ akan kita diuji, apakah kita bisa menahan diri kita seperti gibah, berbicara yang tidak baik, selalu memarahi orang ataupun memukul orang ataupun sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan, bisa dibilang tidak baik. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, marilah kita menguatkan iman dan kepercayaan kita dengan doa syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan segala doa permohonan kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Bagi orang tua kami, ya Tuhan, berikanlah mereka selalu kesehatan, karena mereka adalah orang tua yang paling terhebat dalam kehidupan kami. Mereka banting tulang bekerja agar kami bisa bersekolah seperti layaknya anak yang lain. Sekali lagi ya Tuhan, hanya padamu kami bisa meminta tolong agar selalu menjaga orang tua kami dalam keadaan apapun. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi ibu bapak guru, ya Tuhan, berikanlah mereka selalu kesehatan dan kesabaran dalam mendidik dan mengajar kami. Mereka adalah orang tua kedua kami yang tanpa jasa. Mereka selalu sabar mendidik dan mengajar kami. Selalu tuntunlah mereka agar mereka selalu selamat
dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menghadapi ujian sekolah dan UKK. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami mampu mempersiapkan diri kami secara matang dan di saat hari hanya kami sudah siap melaksanakan ujian tersebut dan bisa menjawab segala pertanyaan yang diberikan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa di masa sekarang ini, di masa pandemi, semoga pandemi cepat berakhir agar kami bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti biasanya tanpa harus takut akan menjaga kesehatan. Tapi dari sini kami bisa belajar menjaga kesehatan dari sekarang. Tapi semoga corona ini bisa cepat berakhir. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita persatukan rangkaian doa kita dengan doa yang telah diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Lagu persembahan Mada Bakti nomor 232, Kususun jari di altarmu. Kususun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu. Ku bawa hatiku bagimu, lambang cinta bukti baktiku. Marilah kita berdoa untuk persembahan sekaligus menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang kekal, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami setiap harinya. Dan terima kasih juga ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah kami sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan ya Tuhan, kami telah memberikan sedikit dari rezeki kami. Berkatilah persembahan ini supaya berkenan di hadapan-Mu. Dan jika sebentar lagi kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing, lindungilah kami dalam perjalanan agar kami bisa sampai di rumah dalam keadaan selamat. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita telah selesai, syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 378, Tuhan di Kau naungan hidupku. Tuhan di Kau naungan hidupku, indahkan doaku. Bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.